mendorong beras-beras rakyat kita, beras-beras petani kita yang 3 hari yang lalu itu sudah 110 lebih triliun. Yang satu itu kita berdoa supaya climate change ini bersahabat, perubahan iklim ini bersahabat dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar sobat podcast Kedan Medan? Podcastnya milik Karantina Pertanian Medan. Tepuk tangan dulu. Baik, jumpa lagi bersama saya Fitri. Kali ini saya tidak sendiri menyapa sobat podcast Kedan Medan. Saya ditemani teman saya, seorang dokter hewan yang cantik. Halo, nama saya Wanda. Oke, terima kasih Mbak Wanda sudah di podcast kita mau bergabung. Dan di penghujung tahun 2022, menghitung hari, menghitung jam menuju 2023, podcast Kedan Medan kedatangan bintang tamu di sela kesibukan beliau. Kita tetap menculik, ini judulnya ya. Seperti biasa, menculik bintang tamu. Siapa bintang tamunya? Eng. Beliau adalah ini pejabat publik juga, sering warawiri di kita juga, familiar, tapi baru kali ini Berhasil kali ini di kita untuk hadir di podcast. Beliau adalah Dirjen PSP, Bapak Ali Jamil Harahap. Selamat datang Pak. Assalamualaikum di podcast Kedan. Didampingi kepala balai kita yang cantik ya. Ibu Leni akan mendampingi bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, terima kasih kami sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Dirjen yang telah berkenan ya Pak memenuhi undangan di tengah-tengah kesibukan ngap di luar schedule ke sini. Nah, di sela kesibukan beliau hari ini sepertinya sangat padat sekali. Ini langsung kita mulai kulik-kuliknya ya. Kulik-kulik aja mumpung datang kemarin. Iya, nah sobat podcast Kedan Medan. Podcast Kedan Medan ini bertujuan untuk memberikan informasi apapun terkait dengan pelayanan karantina ataupun apapun juga yang bintang tamu kita hadirkan akan memberikan informasi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, langsung saja Pak, terkait kita bincang-bincang kali ini terkait kegiatan hari ini, penderasan beras pasar rakyat yang tadi baru dilaksanakan di Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara. Kira-kira apa yang mendasari Bapak sehingga melaksanakan kegiatan seperti itu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat podcast Kedan Medan. Kedan Medan. Halo, sehat-sehat semua. Amin. Mohon izin masuk kota Medan atau Sumatera Utara hari ini. Baik, terkait dengan kegiatan kita hari ini itu adalah kita mengangkat topiknya terkait dengan penderasan beras ke pasar rakyat dalam rangka Nataru 22-23. Ini adalah arahan Bapak Menteri Pertanian kepada kita semua, tentu kepada kami semua eselon 1 dan semua para direktur eselon 2-nya, para kapus ya, itu semua turun ke lapangan daerah masing-masing untuk memastikan satu, ketersediaan 12 bahan pangan pokok kita di daerah masing-masing itu tersedia. Dalam rangka tadi dikunci dalam rangka Nataru ini, Natal dan tahun baru 23, menjelang tahun baru 23. Mengawal bisa ya, Pak ya. Mengawal, ya tentu. Kemudian hari ini kita ada di Sumatera Utara. Saya dari Sumatera Utara hari ini, tentu karena ditugaskan oleh Pak Menteri. Hari ini kita sudah bersama Pak Gubernur sejak tadi pagi. Pak Wali Kota juga ada di waktu Ibu Kadis tadi, Ibu Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, dan Pak Gubernur hadir langsung. Alhamdulillah kita bersama tadi di 2 titik pasar rakyat lah, itu di Simpang Limun dan di Seskambing. Dan kita terakhir tadi di Pasar Miring Deli Serdang. Apa yang kita lakukan adalah untuk seperti topik yang kita angkat adalah menderaskan, mendorong beras-beras rakyat kita, beras-beras petani kita yang dihasilkan oleh para petani kita
ke pasar-pasar rakyat yang tadi itu saya sampaikan. Nah, kalau bicara volume atau saya bicara dulu terkait dengan kinerja pertaniannya Sumatera Utara. Kalau boleh saya sampaikan, tidak apa-apa. Nanti Pak Gubernur kan tadi sudah menyampaikan, Ibu PLT Kadisnya juga sudah menyampaikan bahwa dan kami juga mengawal Sumatera Utara. Saya ditugasi oleh Pak Menteri sebagai penanggung jawab supervisi kegiatan Kementerian Pertanian di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara. Ya, nah kalau bicara terkait beras atau produksi padi kita di Sumatera Utara, menurut catatan BPS itu dalam tahun 22 ini atau 2022 ini kita punya produksi beras itu sekitar 2,3 juta ton. 2,3 juta ton. Nah, sementara kalau bicara kebutuhan kita Sumatera Utara itu sekitar 1,8 juta ton. Berarti masih aman. Ya, what does it mean? Kira-kira gitu ya. Kita punya produksi 2,3 jutaan ton, terus kita butuhnya atau kebutuhan masyarakat Sumatera Utara itu sekitar 1,8 juta ton, maka kita sebenarnya ada kelebihan, ada surplus sekitar 400-an ribu ton, kira-kira begitu. Artinya berarti beras di Sumatera Utara atau kebutuhan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita Sumatera Utara dari hasil yang dihasilkan oleh para petani kita itu tidak kurang. Itu artinya cukup, bahkan tadi bilang tadi surplus. Bahkan surplus. Nah, itu yang mau kita pastikan tadi, seperti apa ketersediaannya di pasar, harganya seperti apa. Nah, tentu dibantu atau dicek lagi yang 11 bahan pangan pokok lainnya. Apakah misalnya itu tadi ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih dan lain-lain sebagainya. Termasuk tadi daging ayam, minyak goreng ya dan lain-lain. Kalau dulu sembako 9 bahan pangan pokok. Sekarang ada 12 bahan pangan pokok yang kita monitor lah bersama-sama KL terkait kira-kira begitu. Nah, posisi Sumatera Utara ke-12 bahan pangan pokok itu pada kondisi seperti ini atau saat ini sesuai juga yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, posisinya aman. Sudah aman. Jadi tidak harus khawatir sebenarnya masyarakat kita di Sumatera Utara terkait dengan pangan ini, terutama tadi beras kita lakukan penderasan itu. Jadi kami sampaikan hari ini kita gelontorkan sekitar 30 ton. Ya, jangan dilihat jumlah ini dari kebutuhan 1.800.000. Tapi hari ini menjelang Nataru, tahun baru ini, justru momen ini yang harus sesuai dengan arahannya Pak Menteri, ini yang kita perderas ke pasar-pasar rakyat tadi. Nah, itu baru tahap awal ini kita lakukan, turun langsung dari Kementerian Pertanian. Sementara sebenarnya semua gubernur, semua bupati dan wali kota juga atas arahan tentu Pak Presiden, semua kita di pemerintahan sama-sama turun ini. Saya tahu misalnya Pak Gubernur juga ada program katakanlah operasi pasar murah, terus kemudian Pak Wali Kota Medan juga punya. Menurut data yang kami dapat dari Bukadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Pak Wali Kota juga sudah ada 53 titik yang dilakukan untuk operasi pasar atau pasar murah. Saya pikir begitu. Beberapa sudah dilakukan dan nanti mungkin besok akan ada di tanggal 28, ada beberapa kali lagi menjelang tahun baru ini. Kegiatan seperti ini? Ya, kegiatan yang seperti itu. Artinya itu lebih lengkap lagi. Kalau yang dilakukan oleh Pak Gubernur atau Pak Wali atau Pak Bupati itu adalah pasar murah gitu ya. Kalau tadi kita kan hanya sebatas pemantauan tadi jumlah atau kondisi stok 12 bahan pangan pokok kita, dan tadi kita lakukan penderasan untuk khusus beras. Khusus beras ya, karena ya kita memastikan sesungguhnya beras ini tersedia. Karena sumut, saya bilang tadi surplusnya itu, sumut itu menjadi 10 besar provinsi di negara ini untuk mensuplai beras nasional kita. Paling tidak dia ranking 7 lah kira-kira saat ini. Ya, untuk mendukung mendukung nasional, untuk mensuplai beras untuk nasional. Tadi itu kan kita punya surplus tadi lebih dari 400.000 ton. Lebih daripada kebutuhan 1,8 juta ton tadi ya Pak ya. Nah, itu kira-kira kegiatan kita hari ini. Kegiatan berarti luar biasa kegiatan hari ini. Terdata bagaimana kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara ini sudah bisa malah surplus. Khususnya untuk Nataru kali. Dan bisa berbagi ya Pak ya ke daerah lain. Benar. Kita pantau juga kabupaten lain. Jadi kalau atau manakala kabupaten lain juga butuh akan kita lakukan seperti ini. Kita kan kerjasama juga dengan para penggilingan padi, para
RMU di daerah ini di Sumatera Utara. Catatannya ada Direktorat Jenderal Tahanan Pangan, ya kita semua terinfo oleh Pak Dirjen Tahanan Pangan, teman-teman yang menengani itulah. Jadi ya sehari-harinya mereka memantau, teman-teman ada Perpadi, Asosiasi Mesin Giling Padi ini, ya saya pikir mereka juga oke dengan ini. Tapi yang paling surprise bagi saya ini hari ini, sore hari ini saya diundang. Saya diundang khusus ini ke podcastnya Kedan Medan. Karena selama ini yang sering paling Medan aja Iya. iya, kita bolak-balik ke Medan, tapi hari ini wes masuk ke ruang ini. Ruangan ini sih agak kedap sedikit, tapi bukan ruang gelap ini ya. Terpantau Pak. Iya gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin Ya. ini Pak kan tadi kan baru dibahas tentang penderasan beras ya Kak di Sumatera Utara. Ya. Nah, terkait dengan keinginannya Pak Menteri untuk pergerakan ekspor ya Kak. Peningkatan. Untuk PSP sendiri Pak, gimana sih dalam Pak, mendukung untuk peningkatan ekspor tersebut. Oh iya. ekspornya? Baik. Jadi begini, kalau terkait dengan program strategisnya Kementerian Pertanian, yang salah satunya adalah gerakan peningkatan 3 kali lipat ekspor ya, gerakan 3 kali lipat ekspor komunitas pertanian kita, peran PSP itu di mana ya? Saya kira cukup banyak. Kalau saya sampaikan di Direktorat Jenderal PSP itu paling tidak ada 5 direktorat, 5 level atau 6 eselon 2-nya. Satunya di sekretariat, tapi yang 5-nya ini adalah direktorat teknis seluruhnya. Satu misalnya perluasan lahan dan perlindungan lahan, direktorat perluasan dan perlindungan lahan. Nah, yang kedua adalah direktorat pupuk dan pestisida. Yang ketiga direktorat Alsintang, alat mesin pertanian. Yang keempat direktorat irigasi pertanian. Yang kelima direktorat pembiayaan pertanian. Semuanya pasti ada hubungannya. Kenapa? Contoh, direktorat perluasan dan perlindungan lahan. Kalau kita mengembangkan pertanian kita, maka bagian untuk mendata, untuk mencari lahan-lahan pengembangan selain dari existing, itu menjadi bagian tugas daripada PSP. Misalnya, kalau kita mau mengembangkan pisang misalnya ini, pisang yang kita ekspor. Pisang apa misalnya kita ekspor? Katakanlah pisang Cavendish misalnya gitu kan. Di mana kan ditanam? Kalau ditanam di lahan existing, ya itu berarti produktivitas kita ya segitu-gitulah kira-kira begitu kan. Tapi terus kemudian kalau dikembangkan di lahan baru untuk pertanaman baru, tentu ini akan mendukung volume ekspor kita kan semua. Nah, itu satu contoh aja dari perluasan dan pelindungan lahan. Yang kedua, kalau dari Alsintan ya sudah pasti. Kami misalnya menyiapkan katakanlah dryer, pilot project yang contoh-contoh untuk katakanlah pengering, katakanlah untuk bagaimana standarisasi, katakanlah kalau bicara walet, banyak yang diskusi dengan walet, tapi relatif kepada kalau walet ini, relatif kalau datang ke kami itu relatif kepada pembiayaan. Kita punya Direktorat Pembiayaan Pertanian, maka ada program KUR di sana. Ada program KUR, ada TJSL atau dulu istilahnya CSR gitu. Nah sekarang TJSL namanya, ada juga dari rumah zakat, ada dari bank-bank lain swasta yang datang ke kita di PSP untuk memberikan uangnya, boleh dipinjamkan. Mereka yang datang ya Pak? Iya banyak, mereka yang datang, benar. Ini sekarang ini, iya benar menawarkan. Ini bank-bank luar pun bahkan ada sekarang ini. Jadi ya saya sedang berjuang kira-kira untuk menseleksi bank luar mana yang aman kita gunakan, ya gitu untuk membangun pertanian kita. Banyak pemain walet yang datang ke kita untuk meminta bantuan anggaran. Banyak budidaya yang meminta kurnya ke kita. Kalau bicara kur, saya pikir Bapak Menteri kita sekarang hebat, cukup hebat, sangat hebat menurut saya. Di era sebelumnya kur ini hampir ada kur ini. Dari era sebelumnya pun ada, tapi ya tidak begitu intens disentuh gitu. Nah hari ini atau di musim pandemi ini oleh Pak Presiden, Pak Menko, Ibu Menteri Keuangan, tentu penggunanya adalah kita di Kementerian Pertanian, Pak Menteri tentunya. Nah kita lihat kinerja KUR kita dari 2020 itu target 50 triliun. Tahun sebelumnya nggak sampai itu, paling kuat 20-26 lah ya triliun ya. Tahun 20 itu 50 triliun, targetnya 55 realisasinya. Wow. 55 triliun. Surplus lagi. Iya, itu bukan dari surplus itu. Jadi kalau memang di atas target itu. 2021 80.
Pak Menteri men-challenge kami di PSP. Oke, kemarin dipakai 55, sekarang saya kasih ya atas koordinasi tentu dengan Pak Menko Perekonomian. Itu 85 realisasinya. 85,6 dari 80 target. Nah, sekarang 2022 yang very excited kira-kira gitulah. Coba targetnya 80 naikkan lagi. Dari 85 kemarin sekarang dari 80 tahun lalu 2020 ini targetnya menjadi 90. Realisasinya 3 hari yang lalu itu sudah 110 lebih triliun. Iya, ini tepuk tangan dulu lah kepada para petani kita. Jadi artinya ini sesungguhnya petani kita sekarang ada kemudahan. Diberikan kemudahan karena bisa meminjam. Banyak yang bisa program-program penggunaan KUR ini untuk sektor pertanian. Mulai dari on farm ke off farmnya. Alsintan kalau di hulu boleh alsintan hulu dan boleh juga alsintan hilir. Boleh combine harvester untuk padi, jagung, boleh juga mesin katakanlah perajang jahe gitu misalnya gitu kan, slicing jahe misalnya gitu, bisa ada. Itu bisa dibeli dari pembiayaan KUR tadi itu. Jadi banyak lagi dari irigasi pertanian, dari pupuk, itu direktorat itu semua berfungsi untuk bicara terkait dengan ekspor. Di situ untuk Iya, bicara ekspor cuma 3. Saya selalu menyebut 3K sebenarnya. Yang pertama apa? Kuantitas. Yang kedua kualitas. Yang ketiga kontinuitas. Jadi kalau bicara ekspor, ini harus dipegang 3K ini. Ya dulu saya ingat kita punya 5 strategi peningkatan ekspor. Ya misalnya itu penambahan jenis komoditas yang diekspor, penambahan eksportir. Eksportirnya eksportir milenial, sekarang banyak eksportir milenial kita yang berada di tanaman hias, berada di tanaman lain sebagainya. Penambahan negara tujuan, ini semua menjadi resultante yang nanti akan bisa menghasilkan meningkatkan nilai ekspor kita. Pasti itu terlihat dari 2019 ke 20 ada peningkatan di atas 15%. 451 triliun nilai ekspor kita. Terhadap 21 kita punya 625 triliun. 38% peningkatannya. Mudah-mudahan di 22 ini nanti di akhir tahun ini catatan ekspor kita masih jauh di atas daripada tahun lalu, mudah-mudahan itu. Amin. Ya, gitu. Saya kira itu ya, kira-kira itu ininya ya kalau untuk terkait dengan Gratix ya. Gratix ini hebat. Luar biasa ya. Ini kita pertanian aja loh. Ini masih berbicara tentang pertanian ya, masih di dalam lingkup itu. Nah, jadi kita orang tua memikirkan masyarakatnya bagaimana nanti ini mengatasi seperti itu sudah dipikirkan. Jadi mungkin masyarakat lebih menerima ya Pak. Maksudnya udah dari pemerintah sudah membuka jalan. Siap. Petaninya harusnya lebih ini sudah di ini nih, tinggal aku mau nggak berbuatnya. Oke, seperti itu ini Pak, tinggal petani kita, masyarakat kita komunikasi. Contohnya saya bilang kalau terkait eksportir milenial kita banyak lah yang binaan kita di PSP. Yang petani kopi, yang dia minta kurnya itu miliaran, bukan ratus juta, miliaran. Ada petani kopi kita masih anak muda lah, bukan petani, tapi dia main mulai dari hulu ke hilir. Dia menjadi eksportir ke negara-negara Eropa, tapi dia juga buka. Karena saya bilang adalah satu contoh, nggak apa-apa saya sebut namanya Mas Andi itu. Mas Andi itu kamu jangan jadi eksportir di ujung aja. Kalau bisa kamu buka juga dong itunya di hulunya gitu kan. Maksud saya itu supaya luas tanam kopi kita itu, tanaman kopi kita bertambah. Jadi saya bilang kalian jangan menerimanya aja nih, jangan nampung aja. Siapa yang nanam besok kalau kalian cuma nampung doang, saya bilang gitu kan. Nah gitu. Jadi hulu hilirnya mereka pegang. Untuk tanaman hias, jadi coba misalnya itu 30M misalnya gitu usulannya. Itu kita dengan himbara tentunya dengan bank-bank swasta misalnya gitu. Oke. Bank Sumut di sini kita bank katakanlah Sumsel Babel misalnya gitu. Terus Bank Jabar, Bank Jatim, semua bank-bank daerah juga ikut membantu ini. BJB itu ya cukup besar masyarakat kita yang hidup misalnya di dataran tinggi katakanlah di Bandung, di Lembang. Itu banyak lah anak-anak kita, anak-anak muda yang binaan-binaan kita dari PSP juga gitu bersama
rekan-rekan dari karantina gitu. Iya, Saya kira sementara gitu. Ya, Antusiasnya luar Berarti biasa. siap dong ini. Usaha pemerintah itu untuk memajukan pertanian itu luar biasa ya. Iya, sangat. Luar biasa, Iya. sangat luar biasa. Pak, ini terkait kita sudah di penghujung tahun. Iya. 2023 di depan mata. Iya, Iya. Di depan mata. Nah, terkait isu krisis pangan global yang isunya itu di tahun 2023 dunia akan menghadapi krisis pangan global. Nah, menurut Bapak mengantisipasinya bagaimana untuk hal Ya, tersebut? jadi begini, yang kita bahas dan siapkan dengan Pak Menteri, tentu misalnya itu kita ambil dari beberapa pertemuan internasional ya, di level internasional. Contoh misalnya kan 22 ini Indonesia adalah presidensi G20. Jadi negara-negara pertanian 20 ini, negara 20 untuk pertanian, itu kemarin baru selesai kan pertemuannya, puncaknya, KTT puncaknya itu ya di Bali kan. Jadi itu banyak kesimpulan-kesimpulan. Salah satunya adalah bagaimana menghadapi krisis pangan global. Ya, saya setuju dengan pertanyaan tadi itu dan sangat senang itu membahas itu. Sehingga kita di Kementerian Pertanian atas arahan Pak Menteri, selain yang tadi saya bilang 5 CB, 5 cara bertindak kalau istilah Bapak Menteri, 5 agenda kita utama itu program strategis kita di Kementerian Pertanian. Kalau boleh saya ulang, 1 peningkatan produksi atau penyiapan produksi, yang kedua diversifikasi pangan lokal, yang ketiga itu adalah lumbung pangan, yang keempat itu smart farming atau pertanian modern, ya gitu. Yang kelima gratis yang tadi itu gerakan 3 lipat ekspor. Nah, hari ini dengan upaya menghadapi krisis pangan global, ada lagi program strategis kita yang baru, paling tidak 3 grup. Yang grup pertama adalah peningkatan produksi juga memang terhadap komoditas-komoditas yang kita impor. Komoditas-komoditas yang kita impor. Nah, terus kemudian nanti substitusi impor, dan ketiga termasuk ekspor juga lagi. Nah, yang tadi yang pertama peningkatan produksi yang kira-kira substitusi impor adalah misalnya begini. Saya sampaikan misalnya kita mengimpor gandum itu cukup besar. Mengimpor gandum itu kita cukup besar. Belasan juta lah. Kalau saya bilang ya 11, almost 12 juta ton per tahun. Impor gandum. Ya, sementara ya ternyata berarti itu kita termasuk pemakan gandum juga ini. Kira-kira gitu kan? Pakan ternak kita juga kan dari byproductnya gandum. Iya kan? Byproduct terigu kan? Itu untuk pakan ternak kita. Nah, ada komoditas kita yang sebenarnya bisa mengganti ini gitu. Ya katakanlah misalnya sorghum. Maka Pak Presiden sebenarnya sudah melonsing pertanaman sorghum ini di NTT beberapa waktu lalu. Oleh Bapak Menteri juga kita sudah sambut untuk bagaimana mengembangkan sorghum di negara kita. Sebenarnya sorghum ini termasuk tanaman yang sudah lama kita punya dan memang dia tropis, tapi sebelumnya mungkin belum tersentuh kira-kira gitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini, apapun ini karena daya tahan atau adaptabilitas daripada sorghum ini dibanding dengan jagung, itu sorghum ini lebih tinggi daripada jagung. Iya, adaptabilitas bisa tumbuhnya ya, kemampuan bisa tumbuh di semua lingkungan. Bandel lah kira-kira gitu lah. Ya benar itu Mbak Wanda. Itu bandel nih sorghum kira-kira gitu. Artinya lebih bandel daripada jagung kira-kira gitu kan. Iya, bukan sensitif. Ini bandel kira-kira gitu. Kalau sensitif dia mungkin lebih peka kira-kira gitu kan. Kalau ini lebih bandel kira-kira gitu, lebih tahan, lebih kuat di lahan kritis, di lahan tanah yang marginal kira-kira gitu. Ya identik benar, hampir di mana aja bisa gitu. Bahkan di NTT daerah kering dia bisa tumbuh. Jadi hanya embun-embun pagi aja misalnya dia sudah cukup bisa berproduksi dengan baik kira-kira gitu. Bandel ya. Iya, cukup bandel gitu. Nah, misalnya itu sagu. Potensi sagu kita juga bisa dijadikan untuk tepung. Seperti gandum tadi. Sagu kita punya hampir 5 juta hektar se-Indonesia. Pusatnya tentu yang lebih banyak itu sentralnya adalah di Papua. Ada di Ambon, Maluku Utara termasuk Riau. Di Kepulauan Meranti itu di Riau itu sagu ada di sana. Di Pangkal Pinang mau ekspor. Betul, ada Pangkal Pinang pasti ada, benar. Kita kaget, ternyata di Pangkal Pinang ada. Ada. Betul. Iya, jadi sagu kita itu totalnya 5 juta hektaran. Nah, sementara 5 juta hektar itu sebenarnya itu belum dikelola dengan baik.
Ada telepon kayak ini masuk ya? Gimana ini ya? Iya, Boleh, gitu Pak, ya. boleh. Iya gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti saya terima. Iya gitu. Jadi sagu kita punya potensi itu. Yang tadi kalau boleh saya sebutkan 12 bahan pangan pokok itu beberapa diantaranya itu masih diimpor. Untuk memenuhinya ya, Contoh bawang putih. Bawang putih itu masih kita impor. Iya, Ya, belum sepenuhnya kita sanggup menyiapkan bawang putih untuk kebutuhan nasional. Terus kemudian kedelai. Kedelai juga kita impor, ya masih ada ya 80-an bahkan almost 90%. Ya, 90%. iya, kedelai kita. Terus daging sapi. Daging sapi paling tidak 1,2 juta ekor kita butuh setiap tahun untuk itu. Jadi gula sedikit lagi lah, gula konsumsi. Kalau gula industri ya, tapi gula konsumsi paling tidak kalau nggak salah sekitar 300.000 ton lagi kita masih harus impor kira-kira gitu dari kebutuhan untuk gula konsumsi kita gitu. Nah, komoditas ini tadi ada tebu kan untuk gula. Nah, itu menjadi program yang kita fokuskan sekarang dalam rangka untuk menghadapi krisis pangan global ini. Salah satunya itu cassava atau apa namanya singkong ya, ubi kayu ya, itu juga kita kembangkan sekarang itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan global. Berarti yang meningkatkan gitu. sektor pertanian lainnya untuk Betul. menghadapi krisis pangan ya Iya, Pak ya. benar. Jadi kita programnya itu tetap peningkatan produktivitas atau produksi, substitusi impor dan peningkatan ekspor. Ekspor walet tetap masih menjadi primadona. Primadona, iya. Walet. Apalagi Medan. Ya, apalagi Medan kan? Luar biasa. Ya, rumah-rumah proses walet kan untuk ekspor ke China sudah bertambah juga di Medan Iya, kan? bertambah. Sudah ada tambahan lah mulai kira-kira apalagi gitu. di ACC. Gitu, Mbak. Ya, Ya. Pak, Ya. tidak terasa kita sudah mendekati 30 menit. Menit, tapi Oh, sudah boleh. itu kita tanya ya. Harapan ke depannya Pak kira-kira. Harapan ke depan. Harapan apa nih? Harapan mengenai apa Harapan nih? ke depan Untuk mengenai Kementerian Pertanian khususnya juga bagi kami mungkin bisa diberikan sedikit untuk inspirasi pertanian. ya. Untuk pertanian juga semuanya, kami Pak. staf Untuk pertanyaan atau podcastnya ini atau podcastnya ini gitu? Boleh. Nanti terakhir. Oke. Ya tentu harapan kita kalau dari segi kita di Kementerian Pertanian tentu karena tupoksi kita adalah untuk produksi, untuk penyediaan produksi komoditas pangan kita, tentu harapan kita yang satu tentu kita berdoa supaya climate change ini bersahabat. Perubahan iklim ini bersahabat dengan kita gitu. Jadi artinya ya mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang ekstrim gitu ya. Apakah misalnya Untuk tahun 2023 juga iya, Pak, harapannya iya, ini 23 baik-baik ya saja. ya in the future lah kira-kira gitu ya. Iya. Jadi apakah misalnya kekeringan El Nino, kita tidak berharap lah ada kekeringan sehingga misalnya pertanaman kita puso misalnya gitu kan, kita tidak berharap itu. La Nina juga kita nggak berharap ada banjir, Dijauhkan ada dari bencana iya, ya betul. Pak ya. Jadi itu tentu kita harus berharap dengan itu karena apapun ceritanya kita daerah tropis harusnya bisa menang. Kita ini disebutkan negara agraris sebenarnya gitu kan, tapi kalau perubahan iklim ini tidak terkendali ya ini berat juga kita sebenarnya gitu kan, tapi tidak kita berharap itulah sehingga ya kalau apa yang disebut yang maha kuasa kira-kira ya sudahlah sedang-sedang kira-kira gitu kan, airnya tersedia, boleh petani nanam padi, bisa nanam jagung kira-kira gitu kan, bisa nanam kedelai dan lain sebagainya. Jadi harapan kita seperti itu yang pertama tentu, jadi sehingga kebutuhan bahan pangan pokok kita bisa kita penuhi by ourselves kira-kira gitulah. Dan bahkan cita-cita kita sebenarnya 100 tahun Indonesia 2045 nanti ya kita adalah menjadi lumbung pangan dunia kira-kira begitu. Kita bisa memfeeding dunia kira-kira. Jadi feeding the world kira-kira kita itu harapkan itu di 2045 nanti 100 tahun umur kemerdekaan kita gitu. Harapan kita seperti itulah. Dari sekarang langkah itu kita Oh laksanakan iya ya Pak. pasti itu kita rencanakan semua, kondisikan di lapangan. Maka tadi pembiayaan pertanian pun di-create oleh Pak Presiden. Tentu kita para petani kita semua berterima kasih kepada Pak Presiden, kepada para menteri, para menko, semua kita yang bekerjalah sebagai pelayan masyarakat ini. Saya pikir demikian. Satu pertanyaan terakhir Ya. untuk podcast Kedan Medan satu kata Oke. terakhir. Iya. Podcast ini ya. Iya. Iya, saya pikir ini memang top lah sementara ini. Sebenarnya Sementara ini. Jadi jangan senang dulu kan begitu kan? Jadi podcast Medan ini sementara ini if I can compare to the others kira-kira gitu kan.
Kalau bisa saya bandingkan dengan katakanlah kantor-kantor karantina kita yang lain, ya saya pikir ini ada kemajuan lah Medan, ya kan? Jangan senang dulu. Iya, jangan senang dulu. Belajar Artinya lagi, sudah ganti lagi. dibangun media. Ini penting, ini penting di era sekarang. Di era keterbukaan ini perlu ini fasilitas ini. Ya tentu, ya kalau saya pribadi ditanya, ya pasti saya angkat jempol lah. Tapi terus kemudian saya bilang, ayo maju terus lagi, kembangkan lagi. IT sekarang sudah, orang sekarang ya China misalnya sudah bicara 6.0 misalnya gitu kan. Kita masih bicara 4.0 dan itu pun belum lengkap 4.0 kita lakukan. Nah sekarang bagaimana IT besok? Nggak ada lagi lah. Ya ini handphone semua, gadget kita semua, ini harus bisa berfungsi semua gitu. Jadi kalau ini bisa medianya seperti ini, nanti yang lain apa lagi? Mungkin harus ada juga fasilitas lain lagi. Ayo coba dieksplor lagi kawan-kawan semua. Seperti apa lagi menyampaikan info-info ini kepada masyarakat, kepada publik. Jadi info yang lain lagi, jangan hanya terbatas info dalam negeri, termasuk info luar negeri misalnya gitu kan. Kalau dia bicara geopolitical tension misalnya seperti itu, bagaimana sih kondisi perangnya Rusia, Ukraina, misalnya gitu-gitu kan, itu bisa terkonek kita dengan media di luar, misalnya gitu. Jadi itu yang saya maksud tadi. Jadi ya, you have to think kira-kira visionernya seperti apa sih, visinya seperti apa ke depan. Jangan pernah berhenti untuk berpikir untuk maju. Jadi kalau kita bilang itu we have to change, kira-kira gitu. Ya, you have to be ready lah untuk change apapun namanya. Kita harus berubah. Berubah tentu untuk maju, kira-kira gitu. Jadi Jangan selalu berada di zona nyaman. Iya, Berani keluar. jangan bersenang-senang di zona nyaman itu. Terima tantangan ya Pak. Iya, itu bisa. yang. Jadi kalau saya selalu bilang ke teman-teman, kalau dalam hal seperti ini, you have to have 1 million idea, kira-kira gitu. Itu penting. Itu seorang visioner ya harus seperti itu. Nggak akan mungkin dia disebut visioner kalau dia nggak punya ide gitu. Maka dengan podcast Oke dan Medan ini sudah oke. Tapi saya bilang ya itu sementara ini. Sebentar. Jadi banyak Ini juga udah dari PR. dipuji, diturunin lagi. Ini judulnya gitu ini. Ini sudah top, ini sudah bagus. Tapi untuk sementara ini. Jadi we have to think for the future. Kira-kira gitu ini sekarang. Anda adik-adik semua ini, mbak-mbak semua ini harus maju terus berpikirnya. Gitu saya kira gitu ya. Iya Pak. Ya selamat sekali lagi untuk podcast Oke dan Medan. Terus gali lagi. Gali lagi terus. Apa-apa yang bisa Ya. tampilkan, jangan berada di zona nyaman. Baik. Iya, Terima kasih Pak, sesuai janji kita 30 menit tadi sudah kita lalui. Nggak terasa ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi waktu yang membatasi. Iya, benar. Kami ucapkan terima kasih Sobat Podcast Kedan Medan kepada bintang tamu kita yang kali ini luar biasa, yang humble. Aduh, kalau dengar beliau ngomong itu kita jadi duduk gini. Ini kayaknya ilmunya ngalir terus ya. pengen terus ini. Iya, serasa jadi harus mahasiswa gitu dong. ini. Terima Guru kasih. yang baik itu adalah harus bisa menghasilkan murid yang lebih hebat daripada dia. Iya, kira-kira begitu. Jadi staf yang hebat dari dia itu harus bisa begitu. Jadi Anda sebagai misalnya pimpinan, ini sebelah saya ini kan pimpinan nih, kepala balai, Anda semua pimpinan juga gitu kan. Jadi kita itu harus sadar, harus ikhlas. Yang kita bimbing itu harus lebih hebat daripada kita. Suatu saat. Iya, suatu saat begitu. Jadi kalau Anda tidak ikhlas membimbing seseorang dia lebih hebat daripada kita, itu salah kita. Itu salah besar. Jadi harus bisa kita menghasilkan, membimbing, apa tuh istilahnya itu? Ya, Membuat dia bukan, lebih lagi dari membuat kita. dia lebih hebat. Ini perkara hati judulnya, Iya, ikhlas. betul. Iya, Ikhlas. itu salah satu. Itu baru dia makan Ya, kunyit. karena dia bilang tadi Fitri bilang humble. Humble itu sesuatu itu sebenarnya nggak ada cerita humble seseorang kalau dia tidak ikhlas memberi sesuatu. Gitu. Ya, dia karena ikhlas apa semua itu, ayo maju. Ya, sifat itu akan keluar. Nah, jadi saya bilang tadi podcast Kedan Medan ini ya ke depan harus lebih hebat lagi. Kasihlah info-info kepada masyarakat, kepada publik, termasuk misalnya kalaupun ada teman-teman BMKG ada yang bertugas, tapi dari kita juga ini untuk khusus pertanian. Khusus untuk pertanian. Misalnya cobalah, misalnya bagaimana dia membangun ubi jalar di Karo misalnya gitu kan, kentang di Karo. Tapi ini situasi iklim nggak menentu ini. Berarti nanti ekspornya mungkin akan terganggu. Kan kira-kira begitu ini sekarang. Nah, info-info itu boleh dibantu lagi teman-teman dari
BMKG, BMKG, teman-teman iya, dari iya, sektor lain, KL lain, begitu-gitu lah. Sebuah ide, banyak ide Iya. dimasukkan ini kita. Karena begitu dibuka podcast ini, tentu bukan hanya karantina. Iya. Iya, tentu bukan hanya karantina. Everything you have to explain lah kepada orang, kira-kira gitu kan? Gitu kepada publik. Oke. Thanks so much sekali lagi ya untuk tim para apa namanya ini? Host. Para hostnya podcast Kedan Medan. Kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sobat podcast Kedan Medan, demikian bincang kita dengan Bapak Dirjen PSP Bapak Ali Jamil. Terima kasih atas waktunya, berkenan yang luar biasa memberikan Iya, informasi sangat luar bagi biasa. kita semua. Ini jarang-jarang, sebenarnya masih mau panjang-panjang. Mungkin akan ada episode Iya, 2. episode 2 nanti kita nantikan dengan topik yang berbeda. Banyak Episode 2 ya. yang pingin kita tanyakan kepada beliau, pingin kita bahas, tapi waktu juga. Terbatas. Karena beliau bentar lagi kirim-kirim dari pusat tuh. Pulang. Iya, pulang ya. Ada perintah pulang. Terima kasih Pak Ali Jamil atas Baik, waktunya. terima kasih Mbak. Ya, Oke. terima kasih semua. Sukses semua ya. Baik, kami saya Fitri undur diri di rekan Juga saya. saya Wanda undur diri. Leni. Pak Ali. Di sana ya? Sini, boleh, Pak. Di sana ya. Makasih banyak Undur diri dan- sobat podcast Kedan Medan. Sukses terus Medan semua. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.